pada beberapa hari yang lalu kan dikejutkan dengan informasi mundurnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Kuningan ya Pak. Bisa dijelaskan Pak? Saya pastikan bahwa informasi itu benar. Saya berencana, bukan rencana lagi, mudah-mudahan ini sudah sedang dalam proses mengundurkan diri dari keanggotaan DPRD atau dari parlemen. Jadi informasi yang Kang Ipai dan teman-teman dapatkan itu benar adanya. Alasannya Gimana? Alasannya gimana memilih mundur itu? Tentu setiap sikap dan perilaku kita pasti ada alasannya, Pak. Cuma memang untuk soal kemunduran saya, alasan yang paling signifikan bagi saya adalah selama hampir 2 tahun saya menjabat jadi anggota DPRD di Kabupaten Kuningan. 2 tahun kurang 1 bulan ya Pak ya, karena waktu itu dilantik saya 9 September dan sekarang Agustus. Saya dengan berat hati harus mengatakan bahwa saya belum bisa berbuat banyak atas tanggung jawab yang diberikan. Lantas kalau ada pertanyaan kenapa saya harus mundur, kenapa saya tidak berupaya terus bertahan, jujur secara pribadi saya sudah memperhitungkan, saya sudah mempertimbangkan, yang akhirnya mungkin kemarin saya memutuskan lewat silaturahim dengan keluarga besar saya, dengan tim, bahkan dengan sebagian masyarakat khususnya di dapil saya sebagai konstituen yang dulu telah memperjuangkan saya untuk masuk ke parlemen. Ini insya Allah mudah-mudahan ini sebuah keputusan yang baik, ini keputusan yang diridhoi oleh Yang Kuasa, dan mudah-mudahan keputusan ini membuat saya bisa lebih baik menjalani proses kehidupan, terutama apresiasi saya terhadap dunia politik. Meskipun mungkin besok saya tidak hadir di parlemen sebagai perwakilan dari partai politik praktis, tapi insya Allah kami beserta keluarga besar partai yang saya duduki hari ini, Partai Gerakan Indonesia Raya atau Partai Gerindra, insya Allah kami akan tetap berjuang di dalam, meskipun di ruang atau lokus yang berbeda. Jadi kalau kesimpulan alasan atau kejelasan kenapa saya mundur, jujur Kang Ipai, ternyata bukan beban ya, amanah yang diberikan oleh rakyat kepada saya untuk mewakili itu ternyata tidak mudah, tidak gampang, sehingga sepertinya itu seolah-olah menjadi beban yang harus saya pikul. Meskipun kalau kita mencoba berfilosofi, itu bukan beban, itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara yang baik untuk mempertahankan dan memperjuangkan nilai-nilai kerakyatan supaya masyarakat kita khususnya di Kabupaten Kuningan sampai pada titik kesejahteraan atau terwujudnya sebuah tatanan yang baik di masyarakat. Mungkin saya sampaikan lagi, pundak saya ini kayaknya seperti agak kurang kuat kayaknya ini, Pak Ipai. Sepertinya saya harus menyadari dalam proses mengevaluasi diri, karena ini juga hasil kontemplasi yang tidak sebentar, hasil perenungan. Banyak Pak Ipai, saudara-saudara saya yang menyampaikan bahwa untuk sampai pada titik ini kan tidak mudah, juga tidak murah, butuh waktu yang panjang. Bahkan saya juga menyadari bahwa kita sudah mewakafkan waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi untuk bisa ikut berjuang di parlemen. Tapi mungkin Pak Ipai dan teman-teman kok tiba-tiba seperti dengan mudahnya melepas ini. Tidak mudah Pak, saya akui, saya jujur tidak mudah mengambil keputusan ini. Perlu sebuah pertimbangan, perlu sebuah ketulusan. Meskipun jujur saya pribadi merasa berat
bukan karena soal saya harus keluar dari anggota DPRD, tapi tanggung jawab moral saya terhadap rakyat yang membuat saya merasa dan berharap bahwa mudah-mudahan ada orang-orang yang lebih baik dari saya, Pak, untuk bisa mewakili, memperjuangkan secara formal di lembaga yang diakui oleh pemerintah, di sebuah institusi yang juga menjadi bagian daripada pemerintahan. Ada rasa yang luar biasa berkecamuk dalam pikiran saya, Kang Ipay. Tentu akan banyak opini di ruang publik, akan banyak persepsi, bahkan lebih jauh mungkin akan banyak argumentasi kaitan dengan pengambilan keputusan politik saya. Tapi insya Allah saya akan terima apapun yang menjadi ungkapan atau pemikiran saudara-saudara kita, baik di dalam parlemen, baik di dalam organisasi politik praktis, sahabat-sahabat partai yang lain, baik di tengah-tengah masyarakat. Karena kebebasan berpikir itu adalah salah satu hal yang melekat yang tidak bisa dipatasi. Jadi di tengah-tengah kita sedang melakukan tasyakur binikmah atas kemerdekaan kita yang ke-76, mudah-mudahan kita benar-benar menemukan esensi daripada sejatinya kata merdeka. Dan pikiran saya, ungkapan saya hari ini, sikap langkah saya hari ini adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang bisa saya miliki sebagai warga negara Indonesia. Selama menjadi anggota DPRD Kabupaten Kuningan belum merdeka juga atau gimana Pak? Pak Ipay ini orang yang cerdas memberikan pertanyaan. Kalau memang keputusan ini dianggap sebuah kemerdekaan baru buat saya, memang bukan berarti kemarin-kemarin saya tidak merdeka. Ya, itu bergantung kembali lagi pada interpretasi publik. Apakah ketika seorang Deki di parlemen menjadi tidak merdeka, menjadi tidak bisa berteriak lantang seperti sebelum masuk ke parlemen? Apakah sekarang Deki akan memerdekakan diri keluar dari gonggongan sistem? Atau seperti apa, itu coy menjadi interpretasi publik. Dan saya tidak akan melarang saudara-saudara, sahabat-sahabat untuk mengungkapkan opininya terhadap saya. Tapi coy, Kang Ipay dan teman-teman yang lain, izinkan saya meminta sedikit waktu di tengah-tengah kita sedang membuat sebuah konten berita. Untuk saya mungkin sebelum saya nanti secara resmi, ya, kalau sudah mundur, sudah di dalam tanda kutip dieksekusi lah katakan oleh gubernur, kan aturannya oleh gubernur mungkin Pak, ya, nanti menunggu keputusan itu. Tapi sebelum itu kan saya menunggu dulu mekanisme partai, karena saya harus hormati, harus takdim, harus ikuti semua perintah dan ADART di dalam partai. Saya izinkan saya untuk memohon maaf pada semua pihak, termasuk ke teman-teman awak media. Barangkali di tengah-tengah posisi saya kemarin menjadi anggota DPRD ada hal-hal yang kurang berkenan, dan terutama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, terutama sahabat-sahabat saya yang selalu mendukung saya dalam posisi apapun. Dan yang lebih utama lagi, saya mohon maaf terhadap rakyat. Deki Jana Mutakin bukan lari dari medan perang, bukan lari dari medan tempur, tapi mudah-mudahan ini adalah salah satu sikap untuk menggugat, terutama kalau ada pertanyaan terus menggugat siapa? Ya menggugat diri saya. Bahwa kalau saya tidak layak, kurang pantas, belum bisa berbuat maksimal, tidak bisa optimal memperjuangkan apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat, tentu saya harus fair, saya harus gentle.
Tapi bukan berarti selama ini saya secara pribadi tidak berjuang, Pak Ipai, APC. Partai kami ini adalah partai yang berkarakter kuat. Menurut kacamata saya, partai saya ini adalah partai yang berkarakter kuat. Di bawah kepemimpinan Bapak Haji Prabowo Subianto, seorang negarawan yang hebat, seorang negarawan yang berpengalaman dan punya nurani kemanusiaan yang tinggi. Tentu kami sebagai kader-kadernya dididik untuk mengikuti langkah-langkah yang sesuai dengan instruksi partai dan kebaikan kemanusiaan. Maka saya nyatakan 2 tahun kurang 1 bulan ini di dalam partai dan di dalam parlemen, saya secara pribadi jujur Pak, ini bukan saya mencoba untuk mengklaim. Saya secara pribadi beserta sahabat-sahabat berjuang keras untuk sampai pada cita-cita partai, di mana cita-cita partai kami adalah kebaikan rakyat, kesejahteraan rakyat. Karena kalau saya baca kemarin terakhir berita atau statement yang ditulis oleh Bapak Haji Prabowo, Ketua Umum kami, apapun ideologinya, elemen manapun, ujiannya adalah kesejahteraan rakyat. Bagaimana berbagai ideologi ini bisa hadir di tengah-tengah bangsa kita yang beragam, di tengah-tengah bangsa kita yang toleran, dan kita akan ditantang oleh ujian untuk bisa mensejahterakan rakyat. Maka melihat dari statement dan tulisan itu, saya merasa bangga dan menjadi inspirasi tersendiri untuk saya bisa melakukan hal yang lebih baik tanpa memandang posisi, tanpa memandang tempat, tanpa memandang seragam. Kaitan dengan memandang seragam, saya pastikan Pak, secara pribadi, kemarin berapa bulan ke belakang, saya baru diberikan SK atau mandat, dipercaya oleh teman-teman di Kabupaten Kuningan, lanjut juga dipercaya oleh teman-teman dari DPD Provinsi, PD, percaya juga oleh saudara-saudara sahabat-sahabat di pusat, mengangkat saya menjadi ketua salah satu saya partai. Karena saya partai Gerindra ini kan bukan satu, nah salah satu saya partainya saya yang pegang, Satria, Satuan Relawan Indonesia Raya. Dan saya pastikan saya akan tetap mengemban amanah sebagai ketua Satria. Dan harus digarisbawahi, barangkali ada manuver-manuver di luar kaitan dengan isu yang berkembang, mungkin Kang Ipai dan APC juga mendengar bahwa Deki akan pindah partai, saya pastikan itu tidak. Itu hanya isu belaka. Karena Satria ini jargonnya saja, ketika ada yang bilang kata Satria, maka wajib hukumnya dalam organisasi kami menjawab Gerindra sejati, artinya saya tetap berada di Gerindra. Dan insya Allah menjadi seorang kader Gerindra yang sejatinya diharapkan oleh masyarakat. Jadi itu Pak. Kemudian Pak, mengenai selama ini kan perjuangan Pak Dek ini kan sebelumnya dikenal sebagai presiden kaki lima juga Pak. Kaki lima iya. Nah, apakah tidak akan menyakiti perasaan masyarakat atau pedagang kaki lima yang memang menaruh harapan dalam perjuangan hidup mereka Pak? Ya. Saya ngobrol banyak sama teman-teman di kaki lima. Memang bervariasi kami. Pandangan mereka, tanggapan mereka atas sikap yang saya ambil. Betul, ada yang merasa bahwa saudara-saudara sudah punya wakilnya di gedung parlemen. Tapi ada ya juga yang menangkap bahwa sudah, memang Kang Deki mah cocoknya bergabung bersama kami di. Ada yang menganggap lain-lain lah. Maksud saya, insya Allah dengan penjelasan yang komprehensif, dengan argumentasi yang insya Allah secara tulus, secara ikhlas disampaikan, dengan pendekatan, dengan approach yang baik terhadap mereka, dengan kalimat-kalimat yang bisa dipahami, insya Allah Kang Ipai, kekecewaan mereka akan bisa kita tepis, insya Allah, mudah-mudahan. Nah sekarang juga kan sambil makan, ngobrol sama saudara-saudara, sama teman-teman. Saya kebetulan agak senggang waktu karena ada beberapa hal yang harus saya urus. Saya mampir di sini makan ketoprak, minum kopi apa sama saudara-saudara, sahabat-sahabat. Terus kaitan dengan apa namanya keluarga gimana itu Pak? Alhamdulillah beberapa hari digodok di keluarga besar, semua dikumpulkan. Ya tentu banyak pertanyaan Kang.
Ya. Pertanyaannya pertanyaan yang sederhana, yang umum, memang kenapa, ada apa dan lain sebagainya. Memang masih pro kontra, kemarin-kemarin masih pro kontra. Tapi setelah beberapa kali kita bertemu, rapat bersama keluarga, termasuk bersama tim, alhamdulillah akhirnya keluarga, tim dan saudara-saudara yang kebetulan hadir pada rapat itu memutuskan untuk ikut pada keputusan saya. Ikut pada keputusan yang saya ambil atau sikap yang saya ambil. Tentu mereka juga sudah memahami kenapa ini harus dilakukan. Memang kami ngobrol panjang, Pak. Tidak cukup 1-2 kali. Kalau tidak sampai 3 kali kita bertemu. Jadi ini beberapa hari ke belakang sudah dalam proses penggodokan, Pak. Cuma mungkin karena ada kabar informasi keluar sehingga ada beberapa yang mengkonfirmasi, lalu ini menggelinding sampai ke teman-teman awak media. Tapi kan tidak ada hal yang buruk ya tentang informasi ini, mudah-mudahan. Kalau boleh tahu Pak, emang gaji dewan berikut tunjangan berapa sih Pak per bulan? Gaji anggota DPRD berikut tunjangan hari ini ya di Kabupaten. Selama menjabat yang saya dapat itu kurang lebih 30 juta, Pak. 30 juta. Kurang lebih. Berikut tunjangan juga. Ya, sama tunjangan. Per bulan Pak. Per bulan. Nah, artinya kan dengan gaji itu kan otomatis sebagai alat pergerakan juga Pak dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat, Betul. kesehatan, pendidikan, Betul. dan sosial ini. Apakah itu akan tergantikan Pak ketika lengser dari jabatan saat ini? Insya Allah saya selalu berniscaya dalam menjalani takdir hidup, Kang Ipai. Insya Allah mudah-mudahan ya saya minta doa dari Kang Pecoy, dari Kang Ipai. Mungkin kemarin saya dapat rezeki dari hasil keringat saya atau gaji di DPRD. Mudah-mudahan ketika saya sudah clear keluar, sudah tidak bekerja lagi di DPRD, tentu kan saya tidak mendapat gaji dong. Masa saya tetap dapat gaji. Mudah-mudahan saya bisa mencari nafkah dengan halal dan masih bisa terus bertahan untuk sedikitnya bisa mewakafkan kaitan dengan proses perjuangan yang harus dilakukan. Karena memang perjuangannya membutuhkan materi. Meskipun tidak semuanya juga memakai materi, tapi tidak bisa kita tampilkan bahwa segala bentuk perjalanan termasuk perjuangan yang besar tentu akan membutuhkan itu. Tapi insya Allah saya berniscaya, saya berhusnuzon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemegang kuasa atas semua kehidupan kita, bahwa kalaupun memang saya tidak mendapat lagi gaji, insya Allah mudah-mudahan Allah ngerezekian lah Kang lah, itu insya Allah. Ya saya juga sedang mencobalah sedikit menyiapkan ya entah jualan apa atau jualan apa Kang. Sudah ada lapak kecil-kecilan, ada modal kecil-kecilan. Jadi kenapa saya ungkapkan begitu? Saya ingin menepis isu bahwa saya hanya memainkan kondisi ini di ruang publik. Saya akan tepis. Ini adalah bukti. Kang Ipai, Kang Pecoy dan teman-teman media yang lain adalah salah satu saksi yang bertemu dengan saya langsung. Tidak mungkin saya bermain-main di ranah publik kaitan dengan kepentingan rakyat. Saya juga berpikirlah, tidak mungkin saya hanya main-main hanya untuk panjat sosial lah, hanya untuk mengejar konten lah, hanya untuk apa, nggak ada, insya Allah. Berarti Karena, bukan gertak sambal ya, Kak? ya saya pikir bukan, karena ini juga bukan gertakan. Ini adalah sebuah sikap yang saya ambil untuk membuktikan kecintaan saya terhadap masyarakat Kabupaten Kuningan khususnya. Karena untuk mencintai rakyat, saya tidak perlu jadi apapun atau tidak perlu jadi siapapun. Seandainya saya jadi seseorang, tapi terbatasi wilayah untuk perjuangan kerajaatannya, ya mending saya tidak jadi siapa-siapa. Tapi saya bisa lepas, bisa bebas memperjuangkan hak-hak. Artinya perjuangan di saat masuk aspirasi di Dewan banyak yang terhalang atau gimana itu Pak? Itu Bang. Baik, saya izin saya boleh nggak izin sambil merokok, boleh nggak? Oh maaf Pak. Oh nggak boleh ya? Kan selama ini kan Pak Deki sebagai presiden PKL di Kuningan juga Pak banyak berkorban untuk PKL, masyarakat bersih dan sosial lainnya gitu Pak. Apakah terbendung ketika Pak Deki dibebani banyak keluhan atau aspirasi dari masyarakat untuk kemudian digodok di internal Dewan sendiri Pak? Sebetulnya kalau diksinya terbendung, mungkin kayaknya terlalu sarkas atau terkungkung atau terpenjara gitu. Mungkin agak sedikit sarkas, tapi bolehlah kalau mau menggunakan kalimat itu. Namun saya melihat cuma hanya ada diferensiasi saja, ada perbedaan
antara ungkapan argumentasi di ruang formal dengan di ruang non formal, antara ungkapan argumentasi di ruang yang berada dalam sebuah sistem dengan di ruang yang berada di luar sistem. Tentu hanya akan ada perbedaan-perbedaan itu saja seperti itu. Soal apakah lebih luas yang mana, lebih bebas yang mana, ya itu bergantung pada pemikiran teman-teman menginterpretasikan itu. Ya, bahkan kan ini bukan rahasia. Jujur saya masih tetap merasa merdeka meskipun ada di lingkungan teman-teman DPRD, ada di lingkungan sistem penyelenggara pemerintahan di ruang legislatif. Namun ya saya akui sampai hari ini ternyata apa yang menjadi cita-cita saya dalam kacamata saya bahwa itu adalah harapan rakyat, saya belum bisa optimal memperjuangkan itu di ruang atau di gedung legislatif. Memang saya akui ada banyak keterbatasan dalam diri saya atas soal-soal yang menjadi kegelisahan rakyat untuk dievaluasi oleh kita semua. Bahkan bukan hanya sekedar dievaluasi, kan harus diperbaiki. Terwujudnya tatanan masyarakat yang baik kan sudah menjadi tujuan kita bersama. Di tengah-tengah bangsa yang sedang merayakan kemerdekaan, di tengah-tengah bangsa yang sedang diinterupsi oleh pandemi, di tengah-tengah bangsa yang sedang diuji secara moralitas, di tengah-tengah bangsa yang semakin menaik distrust atau rasa kepercayaan terhadap sesama dan lain sebagainya. Ini menjadi soal-soal penting untuk kita bisa mengevaluasi diri masing-masing. Tapi Kang Ipay apa coy? Saya tidak bermaksud menggurui siapapun atau menasihati siapapun. Saya tidak bermaksud begitu. Ungkapan saya ini saya khususkan untuk diri saya pribadi. Mudah-mudahan hasil dari kontemplasi ini membuahkan hasil yang positif khususnya untuk saya, dan jauh lebih harapan saya untuk masyarakat. Pak, sejauh ini kan masa pandemi masih berlangsung ya, Betul. Pak? Nah, kemarin kan perjuangannya seperti apa aja sih, Pak? Kan sempat terjadi kekosongan oksigen, kemudian okupansi bed terlalu penuh. Ya, gimana itu, Pak, tentang pandemi ini, Pak? Kang Ipay boleh percaya, boleh tidak. Situasi yang tadi Kang Ipay sampaikan adalah salah satu yang menjadi bahan pertimbangan kemunduran saya. Itu di pergulatan pikiran itu, kok saya tidak bisa berbuat apa-apa ya atas kondisi itu. Saya coba komunikasi dengan direktur-direktur rumah sakit yang ada di Kabupaten Kuningan, terutama rumah sakit daerah ya. Saya komunikasi. Meskipun memang kita tampilkan itu hanya tidak terjadi di Kabupaten Kuningan, itu terjadi di semua kabupaten bahkan nasional kan. Kelangkaan fasilitas yang harusnya memang bisa didapatkan oleh masyarakat. Dan ya kalau saya merasakan kemarin, bukan saya mengklaim ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa saya melihat memang perjuangan teman-teman di eksekutif dan legislatif yang menumpah ruahkan berbagai optimalisasi kaitan dengan penanganan pandemi, saya akui itu karena saya terlibat ada di dalamnya. Walaupun memang pada faktanya ada beberapa hal yang memang harus menjadi bahan evaluasi kita bersama. Kenapa Kuningan kemarin sampai pada titik posisi tertentu, itu menjadi bahan evaluasi kita. Apa sebetulnya yang kurang tepat? Apakah langkah, apakah kebijakan, atau memang situasinya sudah begitu, atau memang masyarakatnya yang agak kesulitan untuk diarahkan oleh pemerintah, atau memang kekuasaannya yang agak kurang tepat mengambil langkah-langkah. Sekaligus untuk prihatin juga kan, kemarin juga sempat terjadi bunuh diri banyak juga. Ya, itu sempat masuk ke kita juga, karena Apalagi kan di Komisi 4 ya. ya betul, saya di komisi. Menangani pendidikan, kesehatan, dan Betul, budaya juga mungkin. Betul Kang. Pokoknya semua include soal-soal yang Kang Ipay tanyakan itu sudah menjadi ruang khusus dalam pikiran saya. Dia masuk dalam literatur kamus di otak saya bahwa ada pertanyaan-pertanyaan begitu. Dan hasil daripada pergulatan pikiran dan batin itu menghasilkan sikap saya yang sekarang. Terus sikap pribadi terhadap partai gimana, Pak? Saya dengan partai sampai hari ini, semenjak saya masuk partai politik di bawah kepemimpinan Bapak Haji Dede Ismail, saya nyaman.
kan tidak ada masalah yang signifikan kaitan dengan kalau ada gonjang-ganjing di dalam internal partai. Itu kan romantika, dinamika itu. Ada perbedaan pendapat, ada usulan ide, gagasan yang harus diprioritaskan, didahulukan. Kita membicarakan soal-soal mana yang harus didahulukan untuk kepentingan rakyat dan lain sebagainya. Kita bertarung di dalam internal, itu hal yang wajar dan saya pikir itu hal yang positif. Jadi tidak ada konflik yang sifatnya negatif lah yang membuat saya harus mundur. Jadi kalau Kang Ipai arahnya bertanya apakah ini ada masalah di partai, saya pastikan tidak. Saya pastikan tidak, saya baik-baik saja. Terus kemudian ini kan belum terjadi pernyataan secara tertulis ya. Nah, Betul. ketika pernyataan tertulis dari pribadi Pak Deki sendiri untuk partai dan kemudian partai tidak mengabulkan, gimana itu Pak? Format pengunduran sudah saya buat. Cuma sebagai kader partai yang berusaha untuk takdim dan mengikuti instruksi partai, saya masih malam kemarin Pak Ketua datang ke rumah silaturahim menanyakan soal itu dan sudah disampaikan secara lisan dan beliau masih harus melakukan rapat. Kami mau rapat di fraksi maupun di DPC, jadi untuk hal itu masih kita tangguhkan. Walaupun memang pengunduran diri itu kan kalau tidak salah ya, maaf ya barangkali salah, mohon diingatkan, kan pengundurannya kan kalau dari mekanisme struktur kenegaraan kan lewat Pak Bupati ya, diteruskan ke gubernur, nanti gubernur melakukan. Tapi sebelum mekanisme formil itu saya tempuh, tentu kan saya harus mendapat restu, mendapat doa, mendapat widi, mendapat arahan sesuai dengan ADART partai, terutama di struktur DPC, terutama di Kabupaten Kuningan. Tentu kan DPC akan memproses itu. Nanti kalau itu sudah terproses dengan baik, baru mungkin prosedur formal kaitan dengan administrasi kenegaraan akan kita tempuh. Kalau format pengundurannya, jujur saya sudah ada format pengunduran, tapi baru ke partai saja. Dan kemarin belum sempat disampaikan karena jujur Pak Ketua menyampaikan keberatan dengan pengunduran diri saya. Artinya partai belum mengabulkan juga kan? Belum, sampai hari ini belum. Mungkin keputusan pastinya mungkin ya. Prediksi saya nanti setelah ada rapat fraksi sama rapat struktur DPC di kabupaten. Mungkin setelah itu insya Allah mudah-mudahan. Nah Pak Deki, sebelum berakhir jabatan sebagai anggota Dewan, Ya. ini kebiasaan apa aja sih yang dilakukan di internal Dewan? Itu bentuk kunjungan gimana gitu kan? Mungkin ada cerita lain tentang pribadi anggota Dewan gitu kan? Ataupun cerita-cerita pelaksanaan kerja sebagai anggota Dewan. Saya pikir itu bukan hal yang rahasia ya. Betul. Itu sudah bisa dilihat oleh teman-teman. Ada apa sih sebetulnya di dalam, apa yang baik-baik saja yang ada di dalam, atau ada hal-hal yang lain, itu bisa dinilai oleh saudara-saudara. Saya tidak mau atau tidak dalam kapasitas saya untuk menjelaskan itu. Saya lihat ini juga kan bukan rahasia negara ya, perilaku dan lain sebagainya. Tapi sejauh yang saya lihat, normatif Pak, kayak masih normatif, masih sesuai dengan ya kunjungan, misal kunjungan kemana menggunakan anggaran itu kan terbuka dan ada dalam administrasi. Walaupun ya banyak pertanyaan kan di ruang publik, ini anggota Dewan gimana sih, orang lagi pada teriak-teriak begini malah terus-terusan kunjungan gitu. Gimana kalau uang kunjungannya kita pakai aja buat beli sembako misal begitu ya, mungkin itu bisa ditanyakan ke orang yang lebih punya kapasitas, mekanisme itu kan ini sudah ada jadwalnya dan lain sebagainya ya, saya harus mengikuti lah. Ini yang maksud saya harus tunduk pada aturan sistem yang ada di dalam gitu Kang Ipai. Nah Pak, persiapan ketika memang terkabulkan Pak untuk di kehidupan sehari-hari gimana Pak? Ya tuh ngiringan we jeung Kang Ipai. Ya kalau berhenti kegiatan terus ini gimana, insya Allah kita sudah dan bukan sudah dan sedang dan sudah mempersiapkan apa yang kegiatan yang akan dilakukan oleh saya khususnya ya. Nah kan mayoritas 50 anggota DPRD Kabupaten Kuningan SK Dewanya kan masuk bank semua itu. Oh gitu. Ya. Lembaga keuangan itu gimana Pak? Ya nggak gimana. Kalaupun memang saya masih ada sangkutan kaitan dengan hutang piutang, kaitan dengan apa yang disampaikan Kang Ipai, ya
hutang piutang itu kan bukan hanya soal administrasi ke negara. Itu adalah kewajiban yang akan dibawa oleh kita sampai akhir hayat kan. Jadi kalau memang masih ada sangkutan, nanti kita lihat ada sangkutan Pak Deki Zainal Mutakin ini ya tentu saya harus bertanggung jawab atas itu. Nanti juga kapan partai punya kebijakan, yang bersangkutan juga punya kebijakan seperti apa. Yang jelas insya Allah ya namanya hutang ya harus dibayar lah kalau memang ada. Jangan di gedung dewan. Di luar juga kan kalau hutang memang harus dibayar. Dan yang terutama mungkin kalau boleh saya agak seronok ya, yang banyak hutang ya anggota DPRD karena banyak janjinya kan. Janji-janjinya kan banyak. Kan janji di hukum Islam adalah hutang kan. Kalau janji itu belum dipenuhi ya dia punya hutang. Bukan hanya soal hutang barang, hutang uang, hutang budi, tapi janji juga kan hutang. Ya, saya pikir saya yang merasa sebagai anggota dewan, meskipun saya merasa kemarin tidak terlalu banyak janji dan lain sebagainya, boleh dicek lah apakah saya menjanjikan sesuatu tidak. Tapi memang umumnya yang berada dalam pikiran dan ruang otak di ruang publik, ya dewan kan banyak janji. Kan tentu itu juga sama hutang. Kan juga harus saya bayar juga itu tuh. Hutang saya harus menyampaikan aspirasi dan lain sebagainya. Itu kali. Pak, ini kan otomatis akan berdampak terhadap lingkungan juga Pak. Iya ya, lingkungan mana? Lingkungan masyarakat. Iya siap. Apalagi kan Pak Deki ini kan sebagai presiden PKL Pak, yang memang sering terkenal dengan parlemen jalanan itu Pak. Iya. Ini cipta kondusif gimana Pak? Cipta kondusif. Ya kalau besok saya keluar dari parlemen, terus ada hal-hal yang ingin kami sampaikan, Kang Recoy, Kang Ipay, kaitan dengan aspirasi masyarakat, kan sama mungkin itu adalah hak warga negara. Jadi kaitan tadi pertanyaan apakah kondusif, ya kan selama ini juga kita baik-baik aja. Saat kita melakukan demonstrasi juga dulu kan alhamdulillah kita bisa bersinergi dengan TNI, dengan Polri, bisa menyampaikan aspirasi itu dengan baik, bisa menjelaskan narasi ke teman-teman media dengan baik, dan mudah-mudahan kalau memang itu menjadi salah satu bagian takdir saya, ya saya akan lakukan hal itu. Pak, sebagai closing statement Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ipay, Coy, harus beristighfar dan astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak menjadi bumerang khususnya untuk diri saya pribadi. Saya mohon maaf Kang Pecoy, Kang Ipay apabila ada kalimat atau kata atau diksi yang kurang berkenan, terutama ke saudara-saudara saya yang di luar. Mungkin saya hanya ingin menyampaikan bahwa ternyata memikul amanah dari rakyat itu tidak mudah. Memperjuangkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita masyarakat, sehingga mencapai terwujudnya sebuah tatanan masyarakat yang betul-betul diidamkan sesuai dengan amanat undang-undang dan nilai filosofi kemerdekaan bangsa kita, itu ternyata tidak mudah untuk diwujudkan. Perlu pengorbanan yang luar biasa dari semua pihak, baik dari pihak yang sedang mempunyai kekuasaan maupun dari pihak-pihak di luar. Untuk sinergitas dari stakeholder menghadapi situasi pandemi, menghadapi situasi yang sedang kurang menguntungkan di tengah-tengah bangsa kita. Ini butuh bahu-membahu. Kaitan dengan kemunduran diri saya di anggota DPRD, mudah-mudahan ini juga bagian dari kecintaan saya terhadap perjuangan kerakyatan. Karena di sela-sela kemunduran saya juga berdoa, dan saya yakin masih banyak saudara-saudara saya yang mungkin lebih mempunyai kapabilitas, mempunyai kapasitas, mempunyai loyalitas, bahkan lebih mempunyai rasa ikhlas untuk mengabdi terhadap masyarakat. Saya yakin itu. Apalagi nanti pengganti saya kan masih tetap kader Gerindra, dan saya tetap yakin bahwa kader Gerindra tidak sembarangan. Mereka sudah terlatih dan mudah-mudahan berkualitas. Jadi mungkin ke teman-teman yang di parlemen hari ini, 49 anggota dewan, sahabat dan kolega saya, mungkin barangkali ini
akan lebih cepat diputuskan. Tidak ada salahnya dalam kesempatan ini saya mohon pamit. Bersahabat dan berteman dengan saudara-saudara di gedung parlemen adalah sebuah takdir yang sangat saya syukuri. Saya sangat beruntung bisa berteman dan bersahabat dengan saudara-saudara yang 49 di parlemen. Mudah-mudahan perjuangan teman-teman ke depan untuk membela hak-hak rakyat bisa mendapat perlindungan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tahu perjuangan teman-teman sangat luar biasa untuk membela hak dan cita-cita rakyat. Saya mohon maaf, barangkali sikap dan langkah serta keputusan yang saya ambil kurang berkenan. Mudah-mudahan saudara-saudara saya di parlemen memaklumi dan memahami serta mencoba memberikan ruang kebebasan kemerdekaan saya untuk mengambil langkah dan sikap ini. Mudah-mudahan marwah dan giroh untuk menjadi wakil rakyat yang sejatinya wakil rakyat tetap dimiliki oleh teman-teman semua. Terima kasih, mungkin itu Kang Pecoy mungkin.